Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Paridus dari Jagat Play buat Jagat Review. Kayaknya gue gak perlu menjelaskan lagi apa ini. Yeay, setelah menunggu lama, setelah diterpa rasa haus ngeliatin warga Singapura, Malaysia, dan Filipina nikmatin lebih dulu, akhirnya warga Indonesia bisa nikmatin PlayStation 5 minggu ini juga secara resmi di Indonesia. Kalau misalnya lu pre-order ini dan memang official untuk Indonesia, lu bisa lihat ada tanda produk resmi Indonesia dari Sony sendiri. Nah, kita akan ngelakuin unboxing, kita akan lihat bagaimana isi PlayStation 5 ini. Dan seperti biasa, kita akan mengagumi keberadaannya. Mari kita mulai. Oke, seperti lihat kotaknya lumayan gede. Dan gua yakin beratnya kayaknya Oke, gue kayak harus dibaringin dulu. Pelan. Ya ada dua kotak terpisah gitu. Bentar, gue coba keluarin dulu. Gue harus berdiri dulu ya. Oke, kita berhasil ngeluarin satu biji. Ya. Oke, ada satu kotak putih dan satu lagi. Kayaknya ini konsolnya deh, kayaknya ya. Kayaknya. Gue menggunakan semua kekuatan batin yang gue punya. Iya. Sedikit lagi. Iya. Berat banget. Oke, we got it. Ini harusnya PlayStation 5 ya sih, nggak mungkin yang lain. Oke, kita mulai dari putih-putihnya dulu kali ya. Di sini kita bisa melihat ada kotak putih tanpa logo dan segala macam. Kita bisa lihat ada panduan keselamatan, udah translate ke bahasa Indonesia karena kita punya resmi Indonesia punya. Terus ada kayak kartu garansi dan segala macam harusnya. Terus kita ada buku manual. Lo bisa lihat ada buku manual untuk quick start guide PlayStation 5 lo. Gue akan cek apakah dia ada translate bahasa Indonesia juga atau enggak. Bentar. Oh, sayangnya enggak ada. Jadi untuk buku guide-nya masih pakai bahasa Inggris di depan. Jadi kalau misalnya lo pengen set PlayStation 5 lo dan cepat, lo bisa pakai guide ini harusnya. Jadi kasih tahu kayak port segala macam. Terus kira-kira lo mau connect kabel dan power, terus kayak stand-nya di mana, itu lo bisa ngambil ini guide. Ini safety guide. Safety guide isinya adalah cara setup segala macam. Terus kita ketemu sama ini dia. Kita ketemu sama kabel HDMI. Terus ada stand-nya. Jadi lu bisa menggunakan ini stand karena bentuknya sendiri nggak konvensional. Lu bisa pakai ini stand buat bikin PlayStation 5 lu berdiri atau baring. Ya tergantung selera lu gitu. Dan ini adalah controller barunya PlayStation 5. Jadi untuk PlayStation 5 si Sony udah nggak pakai nama DualSense lagi, nggak pakai nama DualShock lagi. Jadi tidak lagi DualShock 5, namanya ada DualSense. Ini adalah controllernya. Jadi bentuknya lumayan nyaman untuk digenggam. Dengan warna putih dominan, dia salah satu feature utamanya ada dua sebenarnya, bukan salah satu. Jadi dia support yang namanya adaptive trigger dan haptic feedback. Jadi haptic feedback akan ngasih kayak semacam sensasi getar sesuai dengan area di mana lu bergerak. Jadi kalau misalnya lu bergerak di atas pasir, mereka akan kayak nge-feel getarannya, akan berusaha simulasiin ketika lu berjalan di atas pasir. Terus dia ada adaptive trigger juga, R2 dan L2-nya. Sekarang nggak cuman kayak punya level kedalaman doang, mereka juga bisa ngelawan balik triggernya. Jadi kalau misalnya di game senjata lu lagi macet atau lu lagi nahan busur panas segala macam, lu akan bisa ngerasain itu di adaptive trigger ini. Mereka akan ngelawan gitu. Oke, ini ada kabel lagi. Next. Kenapa gue berkeringat? Gue juga nggak tahu. Tapi itu yang terjadi. Next adalah harusnya dia ada PS5 nya sendiri. Kita keluarin. Horor. Yamete kudasai. Saya berada di posisi yang pas. Tada! PlayStation 5. Jadi sekarang PlayStation 5 dia langsung keluar dua versi. Jadi ada versi yang dengan disc Blu-ray. Jadi yang kita dapetin adalah yang versi dengan disc Blu-ray. Jadi lu bisa masukin game PS5 atau PS4 lu secara fisik masuk ke dalam dan akan bisa handle. Terus ada yang versi digital yang sama sekali nggak ada ini, jadi bentuknya lebih ramping, lebih aduhai gitu dibanding ini, karena agak bongsor gitu karena ada disk drive gitu di sini. Lu bisa lihat ukurannya lumayan besar.
dan lumayan berat surprisingly. Terus di belakangnya lu bisa lihat segede apa exhaustnya. Di belakang ada exhaust, terus semua slot ada di sini semua di belakang. Terus ada kipasnya harusnya berada di tengah. Jadi exhaustnya nggak cuma di belakang doang. Lu bisa lihat kalau exhaustnya juga ada di kedua sisi gitu, di sini sama di sini. Jadi anginnya akan keluar dengan baik seharusnya dan se-silent mungkin, itu yang diklaim sama Sony. Terus ya lu bisa lihat kalau di sini juga ada logo PlayStation untuk PlayStation 5 ini. Sekarang gua akan coba pasang standnya, tapi gue mungkin akan minta Bang Elan buat ngedit dikit supaya aksi gue ngebaca manual tuh tidak lama gitu buat lo, dan lo akan lihat tiba-tiba gue pintar aja gitu masang ini ke sini gitu. So, tada, gue sudah belajar. Jadi ini adalah stand yang lo pakai ketika lo mau PlayStation 5 lo horizontal ataupun vertikal. Jadi kita ke vertikal dulu. Jadi di belakang ini kalau misalnya lo putar, lo akan menemukan sebuah baut khusus tersimpan di sini. Mesti ambil bautnya, ya, ini bautnya. Jadi lu mesti bongkar bagian di sini, bagian kecil nih, buka, terus kunci di sini dengan pengaitnya, tinggal kunci doang begini. Selesai, terus bisa langsung berdiri. Dan dia akan langsung bekerja sebagai vertical stand buat PlayStation 5 lo. Kalau misalnya lo punya ruang yang secara horizontal terbatas, lo bisa main ini full secara vertikal dengan stand ya pastinya. Tapi kalau misalnya lo punya ruang cukup lebar tapi tidak cukup tinggi, lo bisa main ini di full horizontal juga. Jadi kita akan bongkar hal yang sama lagi, terus bikin standnya jadi horizontal. Jadi lo cukup letakkan di sini dan tada. Sekarang bisa nikmatin PlayStation 5 lo dalam bentuk dan posisi horizontal. Tidak akan ada masalah di performa dan segala macam selama lo nyediain, gue rasa, ruang yang cukup ekstra supaya dia bisa nyedot angin dan ngeluarin angin. Dan lo akan bisa nikmatin PlayStation 5 lo dalam bentuk vertikal ataupun horizontal gitu. Jadi tidak ada masalah untuk itu. Prosesnya mudah, lo nggak perlu baca guide sampai gimana-gimana amat. Harusnya lo yang nggak familiar dengan mekanik kayak begini pun masih bisa ngelakuin ini dengan sesederhana mungkin gitu. So, jadi kira-kira itu video unboxing dari kita untuk PlayStation 5 resmi Indonesia yang bakal available tanggal 22 Januari 2021 ntar. Kita akan tutup dengan sedikit video dari sisi performance yang akan gue kasih lihat ke lu kayak gimana isi dalam softwarenya, performance sedikit gamenya kayak gimana, sampai di titik mungkin gue akan ngeluarin review lengkapnya dalam beberapa minggu ke depan di channel Jaga Review juga. Habis itu bisa menikmati shot-shot sinematik langsung dari Bang Elan, supaya lu bisa melihat betapa indah dan moleknya PlayStation 5 ini, dan supaya lu bisa sedikit ngerti kira-kira pesona desain konsol next gen itu datangnya dari mana gitu, selain dari performance-nya doang. Kira-kira kayak gitu. Oke guys, Padu Santoso dari Jaga Play buat Jaga Review. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah.